Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadanti dari Fakultas Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Mancasakti Bekasi dengan nomor NIM 18621502335. Saya akan menjelaskan terkait mata kuliah statistika dengan judul metode statistika. Dosen pengampu Ibu Anik Sliwayuningsih, MKom. Selanjutnya di sini ada latar belakang statistika. Salah satu mata kuliah yang wajib dalam beberapa perguruan tinggi yaitu metode statistika. Tujuan mempelajari statistika adalah mahasiswa yang diharapkan dapat menguasai konsep statistik yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Namun, dalam pelaksanaannya banyak mahasiswa yang kesulitan dan memahami konsep statistik tersebut. Sehingga tidak sedikit mahasiswa mengalami kecemasan hingga rasa pesimis dalam belajar statistik dan menimbulkan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Selanjutnya, pengertian statistika. Apa sih statistika? Pengertian statistika adalah sekumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk menyajikan, menganalisis, menginterpretasi data kuantitatif suatu fakta tentang bidang kegiatan tertentu. Penyajian data yang berupa angka-angka dan analisis data tersebut merupakan salah satu fungsi statistika. Lebih lanjut, perlu dijelaskan bahwa dalam metodologi dan teori statistika modern, statistika mempunyai fungsi lebih luas. Tidak hanya sekedar penyajian grafik atau label, statistika adalah pengetahuan praktis dan sebagai ilmu terapan yang berperan penting dalam penerapan metode dan konsep dalam analisis data kegiatan eksperimentasi maupun observasi dan pengambilan inferensi. Pada mulanya, statistika hanya digunakan untuk menyajikan fakta, informasi atau data-data angka-angka tentang masalah-masalah yang terjadi di suatu negara. Contohnya tentang kependudukan, perekonomian, pendidikan, dan lainnya. Ciri-ciri statistika. Statistika berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Statistika mempunyai 3 ciri penting. Pertama, statistika terutama bekerja dengan angka-angka. Semua objek menjadi sasaran peneliti disebut gejala. Gejala tersebut dilukiskan dalam bentuk angka atau bilangan yang menunjukkan variasi, baik jenis maupun tingkatannya. Gejala yang bervariasi tersebut variabel. Gejala dibedakan menurut jenisnya menjadi 2, yaitu gejala diskrit dan gejala kontinum. Gejala diskrit disebut juga gejala terpisah. Nilai gejala diskrit berupa frekuensi yang diperoleh dari penjumlahan. Contoh, gejala jenis kelamin adalah putra-putri, hasil ujian, lulus dan tidak lulus, dan sebagainya. Selanjutnya ada data dan langkah analisis data. Data atau informasi yang diperoleh melalui proses pengumpulan data menggunakan suatu instrumen atau tes dan pengukuran atau instrumen non-tes seperti teknik observasi, kuesioner, wawancara, dan lainnya. Data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data digunakan untuk menjawab masalah-masalah penelitian atau untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Maka, data tersebut harus dianalisis agar memiliki makna untuk menjawab masalah penelitian. Data tersebut dapat berbentuk kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif adalah fakta tentang suatu gejala yang diwujudkan dalam bentuk angka atau sifatnya numerik. Statistika bekerja hanya dengan kuantitatif yang diwujudkan dalam bentuk skor berupa angka atau
data kualitatif yang sudah dikuantitatifkan. Selanjutnya ada skala pengukuran data. Informasi atau data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dibedakan menjadi 4 skala, yaitu ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Baik, saya akan menjelaskan masing-masing skala. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal adalah skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek, amatan atau gejala berdasarkan sifat, ciri maupun karakteristik tertentu. Setiap objek amatan diidentifikasi dan diberi simbol yang berfungsi untuk membedakan objek yang satu dengan lainnya. Simbol tersebut berupa bilangan atau angka. Bilangan atau angka yang digunakan untuk mengidentifikasi objek yang terdiri dari beberapa kategori dan klasifikasinya. Maka bilangan atau angka sebagai simbol tersebut membentuk suatu skala nominal. Selanjutnya di sini ada skala ordinal. Skala ordinal disebut juga skala berjenjang. Adalah skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek amatan yang terdiri dari kategori-kategori berdasarkan jenjang atau tingkatan tanpa memperhatikan jarak antar klasifikasi yang satu dengan yang lainnya. Setiap kategori diberi simbol menurut jenjang dan atau ranking, dan antara objek amatan yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan dan ciri yang berkaitan. Hubungan antara kategori yang satu dengan yang lainnya dinyatakan dengan kata lebih tinggi, lebih jauh, lebih cepat, dan sebagainya. Selanjutnya ada skala interval. Skala interval adalah skala yang digunakan untuk menunjukkan adanya pengelompokan data yang mempunyai besaran dan jarak atau interval. Ciri lain skala interval mempunyai besaran berkelanjutan atau kontinum, terukur dan menggunakan angka 0. Menurut konvensi atau arbitrary bersifat relatif. Skala interval ditandai dengan unit pengukuran yang sama dan ajeg atau konstan, berupa bilangan nyata untuk setiap objek amatan dalam himpunan yang berurutan. Selanjutnya yang nomor 4 ada skala rasio yang terakhir. Skala rasio pada dasarnya sama dengan skala interval. Perbedaannya angka 0 pada skala rasio mempunyai sifat mutlak. Angka 0 adalah murni yang berarti tidak ada sama sekali atau kosong. Angka-angka pada skala rasio ini mempunyai jarak satuan yang sama. Rasio berarti perbandingan yang memungkinkan angka-angka pada alat ukur yang berskala rasio dapat dibandingkan secara teliti alat ukur panjang atau meteran, stopwatch, dan timbangan berat. Jadi kesimpulannya adalah statistika sekumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data kuantitatif suatu fakta tentang bidang kegiatan tertentu. Statistika mempunyai 3 ciri, yaitu statistika bekerja dengan angka-angka. Semua objek yang menjadi sasaran peneliti disebut gejala yang dibedakan menjadi gejala diskrit, gejala kontinum. Cara kerja statistik bersifat objektif. Statistika bersifat universal. Langkah-langkah analisis data meliput mengecek akurasi data secara observasi visual, melakukan pembenahan atau pemberian kode secara teliti, mengecek rumusan masalah dan tujuan penelitian, menetapkan skala pengukuran data yang dianalisis, mengetahui distribusi data setiap variabel atau normalitas atau homogenitas, merumuskan hipotesis kerja dan hipotesis nihil, memilih teknis analisis teks statistik yang sesuai untuk menguji hipotesis nol dan persyaratan yang harus dipenuhi, dan merumuskan daerah penolakan, melakukan penghitungan statistika menggunakan jasa komputer atau secara manual, diikuti dengan menginterpretasi hasil analisis.
Menyajikan hasil analisis, dilanjutkan pengambilan kesimpulan penelitian. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dibedakan menjadi 4 skala, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Demikian penjelasan dari saya terkait metode statistika. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih Bu Anik, terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.